Selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue bakalan adu mainan-mainan murah dan juga tradisional versus mainan-mainan mahal dan juga modern. Ini bakal seru banget coy. Yap, jadi kali ini gue kembali lagi akan mengadu mainan-mainan tradisional atau murah versus mainan-mainan modern dan juga mahal ya. Dan ini bakal seru-seru banget coy. Seperti yang di thumbnail, gue bakalan adu misalnya nih kapal otok-otok nih ya, yang harganya cuma berapa? 10 sampai belasan ribu lah, sama versi modern yang lumayan mahal ya. Terus ada yang lebih ekstrim lagi, gue bakalan bandingin nih peletokan bambu ini, senapan bambu sama versi modernnya nih. Ini AUG guys, AUG. Dan masih banyak lagi yang lainnya dan bakal seru-seru banget. Makanya langsung aja kita mulai dari mainan pertama. Kita akan mulai dari yang simple-simple dulu lah. Kita bakal mulai dari tentara-tentaraan zaman dulu versus tentara-tentara yang ada di Toy Story yang harganya menyentil ginjal sekarang. Langsung aja kita cek. Kita mulai dari mainan pertama, yaitu tentara-tentaraan seperti ini. Dan gue beli dua jenis ya. Yang pertama itu yang tentara kecil normal begini aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua ya tentunya tentara-tentara yang naik parasut ini guys, yang dulu pernah gue review juga di video gue. Silahkan tonton aja fullnya ya. Buat harganya sendiri cukup murah. Ini satu packnya itu 39.900 ya. Sedangkan kalau misalnya yang parasut ini satu set ini 15.000 guys. Dan menariknya katanya ini isinya 100 biji. Kita lihat aja ya kayak gimana kualitasnya. Selebet. Dan kita keluarkan isinya. Oh my god, pasti anak laki-laki pernah punya ini dong. Ini adalah tentara-tentara gitu, dan dia banyak posenya ya. Ada yang lagi diri doang, ada yang lagi sambil jalan sambil kuda-kuda sini, ada yang pakai senjata berat kayak begini. Pokoknya banyak variannya gitu lah. Sedangkan yang parasut itu dia ini ukuran lebih besar lagi karena gunanya memang sebagai pemberat ya. Dan ini bisa terjun payung beneran guys. Gue udah coba ya kemarin ya. Dan ukuran lebih gede dibanding yang lain-lainnya. Nah, dibandinginnya sama apa? Dibandinginnya sama Bucket of Soldiers Toy Story Collection. Kenapa gue taruh sini? Karena ini mahal banget ya. Coba tim gue riset, ini harganya berapa tadi? 1.100.000. Gua dulu beli ini 500.000. Itu pun mahal banget. Tahu nggak isinya apa? Isinya adalah tentara-tentaranya Toy Story. Ya Allah, dari kualitas juga emang jauh sih ya. Ada yang tiarap tuh, lihat tuh. Terus ukurannya juga lebih gede dibandingkan yang murah ya. Dan kita mendapatkan sertifikatnya. Ini dia sertifikatnya. Ada tanda tangan dari John Lasseter guys. Sumpah guys, ini kalau lu bandingin detailnya antara yang mahal sama yang murah, lihat aja sendiri dah. Itu yang murah mukanya nggak ada yang jelas anjir. Warnanya juga beda, yang mahal tuh lebih cerah ya, lebih ceria gitu, sedangkan yang murah itu hijau gelap gitu. Tapi yang lu harus perhatiin, yang mahal ini detailnya gila banget sih ya emang ya. Sampai kantong-kantongnya lo ada loh. Dan kenapa gua bawa yang parasut? Karena di dalam sini juga ada yang parasutnya, tapi gua nggak pernah coba karena gue sayang banget. Ini dia penampakannya tuh, sumpah ini belum pernah gue buka sama sekali guys. Dan hari ini demi kalian ya, gue bakal buka dan gue bakal bandingin kira-kira lebih bagus yang mana nih. Oh my god, pertama kalinya ini gue buka ini. Ih, edan ini guys. Edan guys, udah keikat ya. Bentar gue buka dulu. Iya bener, udah keikat. Kalau yang murah kan kita harus ngikat sendiri tuh ya. Dan bahan parasutnya juga beda. Jadi dia ini sama-sama menggunakan plastik, tapi plastiknya jelas lebih tebal sih. Ini lihat tuh. Ada patternnya harusnya ya. Ini dia penampakannya. Oke. Ada bintang Star and Stripes sih ya, kayak Amerika sih. Jadi untuk membuktikan kira-kira lebih jago mana terjun payungnya antara yang mahal dan yang murah, langsung aja kita tes. Oke, sekarang kita bakal mulai dari tes yang pertama. Tapi sebelum gue tes, gue pengen lihat dulu kualitas plastiknya. Ini perbandingannya ya, yang dari Amerika nih, yang Bucket of Soldiers dia tuh lumayan tebal, sedangkan ini tipis banget sih emang sih. Dan tulisan Cina lagi, ini Amerika lawan Cina nih. Tes pertama gue bakal jatuhin santai aja, tapi tingginya sama ya, jadi kita lepas aja gitu. Kita lihat siapa yang paling lama jatuhnya. 1, 2, 3. Oke, menarik. Siapa duluan? Duluan jatuh ini. Oh damn, duluan jatuh yang mahal guys. Memang lebih gede sih dia, lebih berat ya. Tapi stabil loh, jatuhnya tuh asik gitu. Jatuhnya bener-bener stabil. Jadi bukan cuma gimmick doang yang mahal tuh. Ada aja pembelaan buat yang mahal. Sekarang percobaan kedua, aku bakalan coba sambil dilempar. Kayak waktu gue mainin waktu zaman kecil. Harusnya yang mahal bisa lebih jauh kan, lebih berat kan. 1, 2, 3. Oke, ini dia ke atas lagi, boy. Dia ke atas lagi. Woi, udah, iya lu menang. Ih, gila banget.
Iya deh, menang deh. Nggak usah segitunya kali. Segitunya banget dia, nggak aci tuh. Pamer banget kayaknya. Oke, jadi kesimpulannya ternyata yang murah lebih lama terbangnya atau terjunnya dibandingkan yang mahal. Kalau dari faktor durasi terjun udah telak dia kalah sih ya. Makanya abis langsung aja kita balik ke studio buat kita nilai mana yang lebih bagus menurut gua. Oke, jadi itu dia tadi percobaan dari tentara dengan parasutnya. Dan sekarang gua akan masuk ke konklusinya. Mana yang menang antara tentara-tentara murah dan KW ini atau yang mahal dan original dari Toy Story ini? Kalau buat gue pribadi, jujur aja, gue ini kemana-mana sih. Walaupun dia terbangnya juga nggak selama yang tadi yang murah ya. Tapi at least untuk mainan mahal dan juga bersertifikat, ini bukan cuma gimmick doang nih. Dia beneran bisa terbang dan lumayan stabil. Cuma emang lebih berat aja, makanya dia jatuh. Udah gitu secara cetakan juga jauh ya. Ini yang murah, ada yang plastiknya nggak rapi, detailnya juga nggak jelas, dipajang pun kurang estetik. Tapi ini dipajang juga masih estetik banget coy. Warnanya bagus, dapat packaging juga. Lu mau pajang packagingnya juga masih keren banget. Di atasnya bisa lu taruh mainan lain di sini. Jadi buat gua mungkin gua bias juga karena gue suka Toy Story, tapi buat gua pemenangnya ini sih, yang modern atau yang mahal justru. Kalau yang murah ya udah dia cuma serve fungsinya aja, cuma secara estetika bener-bener nggak ada sama sekali sih. Cuma untuk terbang-terbangan oke juga sih dia. Jadi itu dia mainan pertama, yaitu tentara-tentara murah versus mahal. Abis ini kita bakal move on ke mainan legendaris selanjutnya yang dulu juga legend banget, yaitu kapal otok-otok. Dan gue bakal bandingin kira-kira kapal yang jadul versus yang modern kayak gimana perbedaannya dan siapa yang lebih baik. Ini dia penampakannya kapal otok-otok yang harganya 10.000 doang ya. Gue sebenarnya udah pernah mainin ya dulu di 3 mainan random, tapi udah lama banget. Nah kali ini konteksnya beda, kita bakalan mainin dia dan bandingin dia antara yang murah kayak gini sama versi modernnya nanti. Tapi untuk sekarang kita mainin dulu yang murah buat ngasih tahu ke kalian para Gen Alpha nih. Ini tuh mainan legendaris coy. Jadi ini dia penampakannya, ini harganya 10.000 beneran ya, real. Ini ada nih di sini barcode-nya. Dan buat penampakannya seperti ini. Oke, gila ini bahannya kaleng semua jir. Dan karena ini mainan murah sekali, bahkan kita nggak ada tutorialnya ya, jadi harus nebak-nebak sendiri. Dan sekarang langsung aja kita mainin. Pertama kita ambil ini besi yang di dalamnya dia yang panjang kayak begini. Terus selanjutnya kita siapin kapas seperti ini. Ambil aja sejumput lah ya. Nah segini lah guys, harusnya cukup sih. Jadi kita ambil dikit aja. Kayak bener-bener sari-sarinya doang gitu guys. Nah kayak begitu. Kalau udah nih kita lilit dia. Jadi kayak gini. Nah kalau udah tarik dikit guys. Nah kayak gitu. Ya copot tidak nggak apa-apa. Yang penting dia keluar kayak gitu. Nah eta pisan. Ini bakal kenceng nih harusnya nih goks. Nah kayak gitulah ya. Kalau udah kita siapin minyak. Dan ini sorry banget minyaknya minyak jelantah ya. Biar kagak rugi gua. Jadi kita tinggal celupin aja kayak gini. Nah udah. Sekarang tinggal tunggu dia meresap aja guys. Jadi kita biarkan dulu di situ ya. Kalau udah sekarang kita ambil dulu ini airnya ya. Dulu sih gue mainnya di ember, makanya gue ambil ember dulu nih. Ember sudah aman. Sekarang kalau udah lo harus ambil yang bentuknya seperti corong ini dan lo isi air dulu ya. Nah kayak gitu. Gunanya apa? Gunanya itu untuk masukin airnya ke dalam knalpotnya guys. Jadi isi air kayak gini. Nah kayak gitu. Satu lagi juga jangan banyak-banyak, takutnya ntar dia tenggelam. Kalau udah taruh aja kapalnya kayak begini. Dan sekarang momen of truth-nya nih, kita langsung aja bakar. Mohon di notes ini harus bimbingan orang tua ya. Bakar dulu kapasnya. Oke, taruh deh sini, masukin aja kayak begini. Dah, ini tinggal tunggu panas doang guys. Tinggal tunggu panas. Oke, yo, jadi bro. Dia mengotok-ngotok bro. Dia mengotok-ngotok. Aduh, emang tempatnya kurang sini. Ntar gua ambil tempat yang lebih gede kali ya. Wah, ini dia tempat yang lebih lega untuk sang kapal ya. Gokil anjir, berhasil gua. Oh my god, bro. Ini kerennya kapal otok-otok, dia itu nembak-nembak gitu ya. Jadi seolah-olah dia tuh kayak ada tembakannya gitu dan dia bergetar-getar gitu loh. Tuh lihat tuh, kelihatan kan? Wah baunya sih mantep guys. Ini asap semua ini. Ya, kira-kira kayak gitu sih. Ini kapal otok-otok yang murah ya. Sekarang kita akan melihat kira-kira seperti apa kapal otok-otok yang mahal atau modern versi gua. Kalau tadi tradisional, sekarang kita akan coba yang modern. Langsung aja kita lihat. Gua matiin dulu bentar, berisik banget ini, buset. Bisa diem dulu nggak kamu? Udah mati. Lah, masih nyala. Oke, udah siap. Ini dia penampakannya kapal yang mahal versi gue, speedboat. Dan ini, oh my god, kok dapat 2? Kok dapat yang gede? Loh,
Ini gue dibonusin apa gimana nih? Gua mesennya itu yang kecil guys ya. Jadi kenapa yang kecil? Karena biar dia seukuran kapal otok-otok. Ini kenapa ada yang gede begini nih? Bentar, coba gue buka dulu yang kecil ini ya. Oke, ini dia penampakannya. Tuh kan bener ini. Gue tuh mikirnya tuh emang yang sekecil ini guys. Tuh. Kok ada dua nih? Apa emang gue beli dua ya? Coba bentar guys, coba bentar. Jangan-jangan gue beli dua nih, bener nih. Oh iya, kebeli gue. Jadi gue salah ini. Jadi gue harusnya beli yang ini doang. Cuma gue kepencet beli yang gede ini. Ya udahlah ya, rezeki ya. Jadi yang satu ini harganya 100 ribuan, yang satu ini harganya 400 ribuan guys. Langsung aja kita mainin kali ya. Dan karena ini kan dia butuh space yang gede, kita harus ke kolam renang dulu sih. Jadi langsung aja kita coba di kolam renang. Let's go. Tapi bentar. Kayak sebelum kita ke kolam renang, coba dikit dulu kali sini ya, icip-icip gitu ya. Nih, nyala guys. Oke. Oke, nyembur. Astaga, seru banget dong. Astaga, ini butuh kolam renang, ini nyembur nih. Astaga, ini keren banget guys. Ya, udah. Oke, kita kolam renang sekarang. Let's go. Oke, sekarang udah di kolam renang dan saatnya kita ceburin aja. Mulai ya. 1, 2, 3. Anjir, seru banget. Oke. Wah, keren guys. Bisa muter. Pas maju itu loh. Airnya nyembur-nyembur cuy. Aduh, keren banget ini. Sekarang kita tes yang agak gedean ya. Apakah dia bisa melawan arus ke sana tuh. Karena ini nggak bisa nih yang kecil nih. Aduh. Oke. Seru. Sekarang saatnya kita coba yang gede nih. 1, 2, 3. Wow. Terlalu ngebut. Oke, kita ceburin lagi ya. Anjir, ini ngebut banget. Lihat nih ya. 1 sih. Wow. Gue nggak ngerti belokinnya sih jujur. Kok nggak bisa belok ya? Tuh lihat tuh. Agak random gitu loh. Hey, balik hey. Ini gimana beloknya sih? Astagfirullah. Ya. Gimana mundurnya ya? Mati dia. Itu udah harus diselamatkan sih itu. Gue takut ketinggian lagi. Nang, pulang nang. Pulang nang. Ya. Gitu ya. Jangan balik lagi dong. Nih saya takut ketinggian loh. Gue nggak ngerti belokinnya jujur. Nih ya, gue kasih tau lu ya. Ini gue nggak ngerti nih. Ini ngaruh apa enggak sih di belokin? Oke, ini muter ya. Jir, keren banget. Coba sekarang gue lepas. Tuh, buat belok kiri nggak bisa dia. Jadi cuma bisa muter-muter doang nih. Tuh, kayak gitu. Belok kiri nggak bisa dah. Ini muter-muter terus nih. Oke, minimal dia ke situ dulu deh. Tuh, belok kiri nggak bisa guys. Dia ke kanan aja tuh, lihat tuh. Malah lurus bahkan. Malah ke sono bahkan. Gimana gue ngambilnya coba? Aduh, Pot, lu mau coba mainin nggak, Pot? Gue nggak ngerti, Pot. Gimana belok-belokinnya? Nice. Oke. Mundur bisa? Oke, bisa mundur. Belok kiri. Oke, belok kiri. Nabrak. Belok kanan. Muter. Oke. Belok kiri muter bisa gak? Bisa. Oh, jago lu. Oke, ternyata saya yang nggak bisa maininnya guys. Ternyata kalau di tangan yang tepat dia bisa ya. Tapi nggak praktis ya berarti ya. Nggak bisa in comment gitu loh. Karena kita harus berhenti dulu. Terus kita mainin kunci stangnya. Baru dia bisa belok gitu. Kurang praktis ya. Ya itulah kira-kira RC yang lebih gede ya. Ternyata lumayan tricky buat kita mainin. Karena ngontrolnya tuh pakai teknik gitu ya. Jadi kita harus berhenti dulu buat kita kunci stangnya. Baru kita bisa jalanin dia. Kurang lebih kayak gitu lah. Oke, itu dia tadi percobaan dari kapal otok-otok modern. Tapi gue yakin guys, lu pasti ada aja yang ngerasa, Bang, itu bang nggak apple to apple, lu melawannya sama RC. Oke, gue turutin. Nih, gue udah beli satu lagi. Ini adalah Boat Fire. Kalau gue lihat sih ini bentuknya kayak kapal dan ini bukan remote control ya. Jadi ini esensinya sama kayak kapal otok-otok, cuma nggak keluar asap aja, dia nyemburin air tapi. Dan ini dia penampakannya. Wadaw. Oke. Buat harganya ini harganya 52.500 ya. Ntar gue pasang dulu. Nah, dan sekarang saatnya kita nyalain aja. Gue jujur gue nggak tahu caranya. Wow. Suara apa ini?
Menyeramkan sekali suaranya. Waduh! Wey! Ya Allah. Ya kena lampu deh. Guys, nyembur guys. Guys, nyembur guys. Guys, nyembur guys. Gua disemprot guys. Muncrat dia ke dada gua. Astaga. Ya Allah, ya. Oke, ya, lu keren. Woo! Lu keren. Wow, keren juga ya. Jadi itu dia guys, perbandingannya antara semua kapal yang bisa gue temukan yang modern ya. Tapi buat gue semodern apapun kapalnya, kayak gimana pun bentuknya dan fiturnya, menurut gue nggak ada yang bisa ngalahin kapal otok-otok ini sih. Rasa nostalgianya tuh kenceng banget ya. Udah gitu cara mainin juga nggak berubah dari dulu sampai sekarang dan tetap seru buat dinikmatin. Jadi buat gue tetap mau lawannya 3 sekaligus, tetap menurut gue dia pemenangnya. Abis ini kita move on lagi aja ke mainan selanjutnya, dan ini adalah salah satu board game paling legend dari zaman dulu, yaitu Monopoly. Gue bakal bandingin antara Monopoly yang murah dan juga tradisional dengan Monopoly yang ori dan juga udah high tech nih. Langsung aja. Ini dia penampakan dari Monopoly yang murah. Ini harganya cuma 15.000 ya. Tapi walaupun murah, gue inget banget mainin ini tuh sama aja kayak Monopoly mahal sih. Sama-sama asik gitu loh. Jadi kita bakal mendapatkan ini dia nih papan Monopoly-nya yang cuma ya dari karton gitu sih sebenarnya sih. Terus lu bisa lihat juga ya, ini ada beberapa negara gitu guys. Mulai dari negara kita, dan kita yang paling murah anjir cuma $6.000, kocak. Terus sebelahnya tetangga kita Malaysia, ada Singapura, Hong Kong, Mesir, dan lain-lain ya. Sampai yang paling mahal itu ada di Australia dan juga Afrika. Dan menariknya Monopoly yang murah ini juga full bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya nih waktu kita kena pajak itu ada namanya pajak istimewa. Terus ada juga dana umum, ada juga kesempatan. Penjara juga tulisannya penjara. Jadi semuanya full bahasa Indonesia. Tapi sayangnya ya, ini nggak ada apa-apanya di bagian bawahnya. Dulu saya inget gue ada yang bawahnya tuh ular tangga. Iya, bener ya. Cuma nih udah murah, pelit lagi. Oke deh, nggak apa-apa deh. Dan selain papannya itu, kita di sini juga mendapatkan sebuah kotak gitu ya. Gue jujur nggak tahu nih isinya apa aja selain ada rumah dan hotel pastinya. Dan buat note saja, gue nggak akan mainin dia sampai habis ya, karena ini bakal jadi video terpisah sendiri kalau kalian mau. Jadi kalau mau silahkan komen aja di bawah. Ini dia isinya. Oke, wadaw. Pertama kita mendapatkan sejumlah rumah dan juga hotel ya. Jadi sama kayak Monopoly yang ada di game-game, rumah itu warnanya hijau kayak begini, sedangkan hotel itu merah kayak begini. Dan lo bisa lihat ya, ini dia penampakannya. Oke, kita mendapatkan dadu juga di sini dan juga wadah buat ngocok-ngocoknya. Nah, kayak begitu 6 misalnya ya. Dan buat pion-pionnya itu kayak kon gitu, warna merah. Warna biru dan juga kuning. Jadi kalau mulai misalnya 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lu mau beli rumah gitu, bisa. Tinggal taruh aja rumahnya yang warna hijau kayak begini. Dan lanjut lagi, yang kita dapatkan di sini adalah uangnya. Dan kok ini uangnya ada bis gitu ya? Jadi ini dia uangnya ada. Kenapa bis anjir? Presiden mereka bis kah? Ada tulisannya Bank Monopoli Dunia. Terus ini $100,000. Dan ini nggak cuma 100 doang pasti. Tuh ada yang 200 lah. Ini apalagi karakter random banget jir. Tuh ini ada. Lah. Ada Elsa sama Olaf anjir. Ada Ultraman. Oppo iki maksudnya. Terus ada Ariel. Terus aduh, nggak tahu deh, ini Barbie guys. Ini random banget anjir. Ada Iron Man guys. Uangnya Iron Man anjir tengahnya. Cukup bikin ngakak sih ya. Dan untuk kartunya juga kita harus potong-potong sendiri. Astaga, mager banget. Gue ini kartu-kartunya ya. Ini kartu dari kesempatan. Terus ada juga kartu lainnya. Ini adalah kartu dari dana umum. Dia warnanya pink seperti ini ya. Gokil. Dan buat kartu-kartu rumahnya, sertifikat rumahnya juga ini harus dipotong sendiri kayak begini guys. Ya Allah. Sumpah menurut gue ini Monopoly terpelit yang pernah ada sih. Ya walaupun murah juga sih. Jadi itu dia penampakan dari Monopoly murah ya. Kita bakal lihat nih kira-kira Monopoly mahal kayak gimana sih penampakannya. Gua kasih tahu aja. Ini dia penampakannya dari Monopoly yang mahal. Ini harganya 500 ribuan ya. Tepatnya 546.480 perak waktu gue beli. Dan dari packaging aja udah menarik banget sih. Dan yang bikin gua kepincut beli ini adalah katanya kita tuh buat hitung-hitungannya itu udah
ada ini guys, nih lihat nih, kayak kredit card gitu anjir, kayak pakai kartu kredit gitu. Kayak nggak pakai duit deh ini deh. Anjir, seru banget sih ini. Jadi ibaratnya kayak lu ke Indomaret, lu pakai kartu tinggal tap doang gitu loh. Seru banget sih. Langsung aja kita selepetkan seperti ini dan kita buka isinya ya. Gue kepo banget. Oke. Bener guys, dapat mesin EDC-nya guys. Jadi ini dia penampakan mesinnya. Jadi kita akan tap ke sini nanti ya. Ntar gue contohin coba ya. Buat pionnya di sini kita mendapatkan berbagai macam karakter ya. Ntar gue buka dulu. Ini adalah pion-pionnya, kita antara dapat mobil, pesawat, atau anjing. Dan satu lagi ketinggalan ada brankas di sini guys. Dan buat dadunya dia warna hitam seperti ini ya. Nah, kayak begitu. Untuk papan monopolinya, wow, dia bukan selembar karton lagi ya. Dia ini tuh lebih tebel, tapi bisa dilipat juga. Anjir, keren banget cuy, keren banget cuy. Lihat ini cuy. Gila, ini modern banget ya. Sekarang monopoli begini. Bandingin coba sama ini. Bam! Yang ini cuma selembar, yang ini selembar juga tapi tebal. Terus di sini juga kita mendapatkan item lainnya lagi, ini berupa kartu-kartu gitu ya guys. Jadi kita buki dulu dan ini dia. Oke, ini kartu-kartu rumahnya aja udah nggak perlu potong sendiri ya guys. Jadi tinggal ambil aja kayak begitu. Tapi bukan ini yang gue cari sih. Yang gue cari adalah kartu kredit gue mana. Gue butuh kartu kredit. Ini kah? Ini kartu kredit kah? Iya anjir, ini kartu kreditnya anjir. Keren banget jujur. Karena bahkan di sininya aja ada angka-angkanya gitu ya. Kayak kartu kredit beneran walaupun 1, 2, 3, 4 sampai nggak juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Sama aja. Kocak. Dan sekarang yang ditunggu-tunggu saatnya kita coba aja gimana cara mainin dia. Jadi gini guys, kita bakal punya 4 karakter. Ada karakter mobil, ada karakter anjing, ada karakter brankas, ada karakter pesawat kayak begini. Nah, kalau udah tahu karakternya, sekarang kita nyalain alatnya. Dan kita registrasi masing-masing karakter. Misal ini si mobil ya, kita giniin aja nih. Tuh, suaranya bakalan nyocokin sama karakternya. Terus kalau si anjing, tinggal gini aja nih. Tuh, terus kalau si brankas, bunyinya kayak brankas kebuka. Kalau pesawat, dia bakal bunyi kayak pesawat lagi terbang gitu. Nah, kalau udah keregister semua, sekarang kita tinggal pencet yang ini. Semuanya bakalan dikasih duit starternya. Wadaw, seru banget ini, nggak usah pakai bank yang ada orangnya gitu loh. Jadi semuanya di alat ini guys. Kalau udah, sekarang gue contohin cara mainnya. Misal nih, gue bakalan jalan pakai karakter yang pertama tadi, itu adalah mobil dulu ya. Kita kocok dadu, 1, 2, 3. 3 kayak begini ya. Jadi misalnya si mobil jalan 3, 1, 2, 3. Nah, ini kita kan beli rumah, harus beli rumah ya. Nah, cara beli rumahnya lalu pilih kartu yang ada di sini. Di sini ada barcode-nya gitu ya. Kalau udah kita ambil alatnya yang tadi, EDC-nya, dan kita tap dulu nih kartu rumahnya. Nah, kayak gitu ya. Ternyata harga rumahnya 60 guys. Dan karena tadi yang mau beli rumah adalah si mobil, makanya kita tap aja kartu si mobil kayak begini. Nah, nanti dia bakalan ngurang sendiri, lihat nih. 1440, gokil nggak? Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi pakai kalkulator lah. Nah misalnya nih, apes nih misalnya nih, yang karakter selanjutnya misal dapat 3 juga kayak begini nih dadunya nih, nginjek rumah kan, bukan rumah sih, nginjek tanah ya. Misal si pesawat nih nginjek tanahnya si kuning ini. Berarti caranya adalah scan lagi si kartu rumahnya yang tadi kayak gini. Nah, ini bakal keluar nih, harga sewanya 30 guys. Dan yang harus bayar sewa adalah si pesawat tadi, makanya kita ambil kartu kreditnya pesawat ini dan tinggal di tap aja. Oke, aduh keren banget lagi. Dan dia bakal berkurang uangnya harusnya. 1470. Jadi intinya gitu guys, dia bakalan ngitung sendiri. Nggak usah pakai kalkulator lagi sih. Jujur seru banget menurut gue. Ini rasanya pengen gue mainin langsung tanpa di videoin gitu loh. Kita lanjut lagi aja lah, gue pengen ajarin kalian ya. Lanjut lagi ya, misalnya kita kocok dadu lagi sekarang. Contoh, dapatnya 2 kayak begini si brankas ya. 1, 2. Ah, dia dapat kesempatan nih si brankas nih. Dan kalau nginjek kesempatan, kita harus ngambil kartunya. Set! Aduh, ternyata masuk penjara guys. Nih tulisannya nih, chance, go to jail, go directly to jail. Kalau udah tahu tinggal di tap lagi aja kayak begini. Tuh bakal ada suara penjara kebuka ya. Dan kalau udah buat verifikasi kartu si brankas ini, kita tap lagi. Nah, kayak begitu. Dan kalau udah diverifikasi, sekarang tinggal kita laksanakan aja dia masuk penjara nih ya. Dan penjara itu ada di sini. Iya, dia masuk penjara guys. Jadi kayak gitu cara mainnya. Jujur seru banget dan canggih banget ini. Walaupun sebenarnya akan lebih praktis kalau kita main game ya. Cuma menurut gua kadang human interaction main Monopoly ini diperlukan juga karena di situ serunya. Kayak jontok-jontokan di situ tuh, marah-marah di situ, ketawa-tawa di situ juga. Jadi menurut gua ini revolusioner banget sih ya. Gila, dia pakai alat begini, gokil
gokil menurut gua. Nggak perlu ada bank-bank korup lagi ya. Biasanya ada bank-bank korup tuh. Kalau yang main anak bawang ya, dia udah nggak dapat slot nih biasanya. Itu jadi bank biasanya. Nah ini nggak perlu lagi karena tinggal pakai ini doang guys. Mandiri aja udah. Pakai alat ini tinggal tap aja kartu masing-masing. Anjir, ini seru dan ringkes banget sih menurut gua. Dan buat gua pertandingan kali ini, aduh ini agak berat ya. Walaupun di satu sisi dia ini tuh monopoli yang murah ini tuh kayak tutorial buat gue zaman dulu gitu. Sebelum gue ngerti main monopoli yang asli tuh, gue dulu beli yang murah ini guys. Nah tapi sebenarnya buat edukasi aja, monopoli itu sebenarnya yang ori adalah monopoli yang ini. Yang monopoli pakai Y, ada bapak-bapak tua ini yang ori, yang udah dipatenin lah. Jadi ini tuh kayak fake gitu loh. Cuma nggak mungkin kita nggak main ini waktu masih kecil dulu sih, apalagi generasi 90-an. Jadi buat gue sebenarnya pemenangnya ini sih, karena ini yang ori, ini yang original. Tapi buat kalian pengen nostalgia, ya ini bisa juga sih, walaupun ini KW. Makanya abis ini langsung aja kita move on ke mainan selanjutnya. Kali ini gue bakalan bandingin, ini tuh kayak puzzle ular gitu ya, yang bisa lu bikin-bikin sendiri bentuknya. Dan gue menemukan ada yang murah, ada yang mahal. Gue nggak tahu bedanya apa nih. Langsung aja kita bandingin deh. Ini dia penampakan yang pertama, Rubik's ular yang murah, tapi murahnya pun mahal menurut gue. Ini beli di toko mainan abal-abal gitu loh, harganya 40.000 guys. Dan yang mahal itu tentunya adalah yang merek Rubik's. Nah, gue nggak tahu nih bedanya apa, karena sebenarnya bukan kayak yang harus kita challenge buat sampai selesai gitu loh, tapi justru ini kita dibebaskan gitu buat bikin bentuk apapun yang kita mau dengan segala keterbatasan yang ada di Rubik's ini. Langsung aja kita buki dulu yang murah, yang 40.000 ya, dan kita lihat nih apa ini coba bedanya. Oke, ya. Oke, ini mainan gue masih kecil nih. Tapi ya udah, cuma buat have fun aja, buat fidgeting aja sih. Jadi buat satisfying gitu aja sih guys. Gue nggak tahu ya dia bisa sepanjang apa ya. Bisa lurus banget ya. Coba kita bandingin deh lurusnya selurus apa dia, sepanjang apa. Oke. Yep. Oke, dia sepanjang ini ya. Ini yang 40.000. Kita coba yang 115.000 sekarang. Dan ini harus dirobek gitu guys. Jadi no turning back ya. Aduh, ngilunya. Dan ini dia penampakannya. Bisa bulat begini ya, gokil. Coba kita panjangin. Oke. Pas diputer-puter emang lebih enak, jujur. Kayak lebih ngeklek gitu loh. Wow. Oke. Tapi gue pengen tahu kira-kira panjangan yang mana nih di antara mereka nih, yang murah sama mahal nih. Oke. Set nih sampai begini cuy. Oke. Oke, ini dia setelah gue panjangin. Sekarang gue coba sandingin. Sama persis. Sama persis guys. Cuma bedanya yang ini warna-warni aja, sedangkan yang ini kuning aja begini. Tapi katanya sih kita bisa bentuk-bentuk macem-macem gitu. Kayak bisa jadi kuda, bahkan bisa jadi kuda. Coba gue bikin kuda ya. Mati nih gue bikin kuda gitu. Kok jadi aneh ya? Sebenarnya jadi sih guys. Tapi menurut gue ini bukan kuda, ini mah anjing. Iya nggak sih, kayak kepalanya naik gitu. Iya kayak pudel gitu. Tapi lucu juga sih. Ya minimal jadi bentuk lah ya. Walaupun kayak anjing gini. Sekarang kita coba yang murah lah. Yang mahal kan udah nih. Kita coba yang murah ya. Kita bikin jadi bentuk yang sama. Ini dia nih, kayak anjing campur bebek ya yang ini ya. Ada paruhnya gitu, warna kuning anjir. Tapi jadi sama persis menurut gua. Ya Allah, harganya 40.000 yang satu 100.000-an. Fungsinya sama, rasanya juga nggak jauh beda, walaupun lebih enak dikit ya, tapi nggak jauh beda menurut gua. Jadi ini mah fix ya, menurut gua pemenangnya yang murah aja, udah ngapain beli yang mahal, orang sama kok. Lagian kan Rubik sebenarnya yang lazim itu main Rubik yang 3x3 dan seterusnya kan. Atau 2x2 juga ada sih. Sedangkan yang ini tuh dari zaman gue kecil udah ada, dan yang murah pun menurut gue sama asiknya sih. Jadi ini fix yang menang yang murah menurut gue. Abis ini kita coba lagi aja ya. Ini lumayan ekstrim nih perbedaannya abis ini, karena kita bakalan coba peletokan zaman dulu atau senapan zaman dulu tradisional versus senapan modern yang zaman sekarang. Langsung aja kita cek. Udah siap ya? Ini dia penampakannya untuk senapan bambu guys. Sumpah ini sederhana banget bentuknya, bener-bener begini doang ya. Tapi ini bisa nembakin peluru cetar kayak begitu. Cuma harus kita isi pakai kertas basah gitu. Untuk harga juga murah banget, cuma 4.000-an doang ini satunya. Lebih tepatnya gue beli di e-commerce harganya 4.370 perak ya. Dan ya udah sih, sekarang tinggal kita tes aja, tinggal kita masukin peluru buat kita nembak. Jadi pertama yang harus kita siapin adalah gumpalan kertas basah ini, dan ini tuh bikinnya pakai perasaan gitu lah guys. Pokoknya bulat aja gitu. Jadi ini dia kertas basahnya, dan tinggal masukin aja ya ke dalam bambunya ya. Tinggal dimasukin aja. Harusnya lebih padat sih ya, biar dia ngisi semua udaranya gitu. Nah ini kita celup nih, kita dorong. Nah dia ada di ujung kan. Kita pasang satu lagi pelurunya. Nah selanjutnya kita pasang satu lagi pelurunya guys. Jadi masukin ke lubangnya kayak begini. Nah kalau udah kayak gini kita dorong setengah aja.
Segini ya, segini ya, segini ya. Sekarang saatnya kita tes. Sekarang kita siapin dulu balonnya. Shoot dong balonnya dong. Nah, tuh. Dipegang sama Iniesta. Mulai ya. 1, 2, 3. Wow, kenceng loh padahal loh, tapi nggak meletus guys. Wow, oke, seru. Nah ini jadi peluru selanjutnya nih guys. Jadi kan ada disodok nih peluru kedua tadi udah di ujung kan. Kita tinggal isi peluru satunya lagi aja. Oke, kita masukin dulu peluru keduanya. Nah, habis itu ya, shoot man. Oke lah, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Nggak akan kuat sih buat meletusin balon sih menurut gue, itu udah kenceng loh itu. Jadi itu dia tadi, ini adalah senapan yang tradisional. Nah sekarang gue mau nunjukin senapan modernnya kayak gimana ya. Bentar, ini dia penampakannya. Ini adalah AUG Assault Rifle. Ini tuh senjata yang suka dipakai di PB atau di CS guys. Dan buat harga sendiri ini ada di angka 179.500. Wadidaw! Saatnya kita coba aja ya. Kita lihat penampakannya kayak gimana nih. Slepit, buki, dan keluarkan isinya. Wow, ini dia penampakannya. Wah bener udah kayak senpi ini. Mantep. Jadi detailnya keren ya, ada tulisan AUG-nya. Dan bentuknya tuh futuristik gitu lah, AUG itu selalu. Jadi sekarang saat kita rakit dulu. Panjang ini kah? Panjang juga ya. Nah kayak gitu. Waduh, wow. Emang sepanjang ini ya? Dan ini lu bisa lihat kita dapat baterainya. Dan ada pelurunya juga. Pelurunya ini kecil-kecil. Dan ini harus kita isi pakai air gitu buat dia bisa membesar guys. Saatnya kita guntiang dulu aja. Nice. Dan udah deh, tinggal dituang aja ke dalam air seperti ini guys. Nanti dia tambah gede gitu loh katanya. Oh ya keluar, kok nyangkut sih ya? Nempel gitu jir. Ntar ya gue korek-korek dulu. Nah, gue nggak begitu butuh banyak sih ya. Segini juga cukup sih harusnya. Dan biarkan dia membesar. Sekarang kita tinggal tinggalin aja. Dan udah deh, sekarang tinggal di-assembly aja semua peralatan yang ada di senapan ini. Dan kalau udah sekarang kita siap mainin dia. By the way, sebelum mulai nembak, ini lo harus rendam dulu ya peluru-pelurunya biar tambah gede kayak begini. Ini gue rendamnya lebih dari 4 jam nih. Terus ya udah tinggal dimasukin aja ke dalam. Dan kalau udah tutup aja seperti ini. Kalau udah tinggal masukin aja kayak begini. Nah, langsung aja kita eksekusi. Saatnya kita mulai, dan ini kerennya ya, kita ada lasernya gitu. Jadi lu bisa lihat ke balonnya, liatin mat tuh. Ada targetnya gitu guys. Dan udah gitu ini beneran ada scope-nya loh. Jadi gue bisa ngeliat dengan jelas anjir. Coba kita mulai tembak aja ya. 1, 2, 3. Mana peluru? Oh, oke. Oh. Nggak meletus tapi, masih nggak meletus guys. Coba gue deketan ya. Coba gue deketin nih, 1, 2, 3. Anjrit, kagak nembak. Kagak pecah. Abis, serius abis. Abis cuy, bener. Isi lagi dulu. Coba kita tembak lagi ya. 1, 2, 3. Kayaknya nggak sakit kali ya ini mah ya? Iya, kayaknya emang sekarang regulasinya buat jual tembakan kayak gini harus yang pelurunya nggak begitu nyakitin kali ya guys. Jadi nggak akan pecah dia. Coba tembakin gue dong, gue pengen tahu rasanya. Kenceng nggak ya? Sakit loh. Mau nyobain nggak? Mau nyobain nggak lu gue tembak? Serius? Nggak begitu sakit, cuma kaget gitu loh. Mulai ya. Sakit kan? Oke, ternyata lumayan sakit guys. Coba sekarang lu tembak gua pakai pelotokan. Man, jangan kena pala. Aduh. Ini pakai pelotokan ya guys. 1, 2, 3. Nggak sakit. Tapi bunyinya mantep loh. Gitu. Oke. Sekali lagi coba. Man, jangan kena muka ya. Merah. Guys, tergantung seberapa padat pelurunya sih kalau ini mah. Lebih padat sih. Iya, sakit sih anjir. Dia nembaknya gila merah. Lihat tuh. Guys, merah guys. Untung gak kena muka anjir di sini loh. Ini di sini loh anjir lah. Saatnya kita simpulkan ya, menang mana antara yang jadul sama yang modern ya. Karena menurut gua pemenangnya gua tetap jatuh hati sama ini sih. Karena ini nostalgic banget, tradisional banget, ngingetin sama masih kecil banget, murah banget lagi. Harganya sangat terjangkau ketimbang ini. Ya ini modern sih, cuma nggak ada yang bisa ngalahin rasa nostalgianya ini, dan kekuatan tembakannya pun sakit ternyata ya. Habis ini kita bakalan move on ke mainan yang lebih ke cewek sih, ini mangsa
pasarnya sih. Kita akan bandingin BP-BP-an dengan Barbie yang beneran. Langsung aja, let's go. Ini dia penampakannya dari yang murah dulu, BP-BP-an Barbie ya. Ini harganya 280 perak, tapi sorry nih. Kok bau kotoran? Sumpah bau kotoran. Ini kayak kertasnya agak lembab deh, jadi agak bau gitu. Aneh banget baunya. Dan gue akan bandinginnya sama Barbie tentunya. Ini dia penampakan Barbie-nya. Dan buat harga Barbie-nya di angka 292.910 perak. Jadi ini sangat jauh perbedaannya sih. Apalagi ini menariknya ya, BP-BP-nya itu beneran ada tulisan Barbie-nya. Jadi makanya menurut gue ini pembanding yang pas sama Barbie yang mahal sih. Karena sama-sama pakai karakter Barbie nih. Langsung aja kita demonstrasikan cara mainin BP-BP-an ya. BP-BP-an itu katanya kepanjangannya bongkar pasang. Nah gue nggak tahu itu valid atau enggak tuh. Kalau yang punya kepanjangan sendiri, komen aja di bawah. Cara mainnya kita mulai dulu ya. Kita akan copot dressnya dia. Gue pengen ganti nih, ganti bajunya dia. Nah, oke, kayak gitu. Oke. Nah, ini cerita dressnya kan. Nah, zaman dulu, kalau lu pengen punya Barbie yang murah, itu anak cewek tuh suka main BP-BP-an, guys. Jadi kita copot dulu si karakternya kayak begini. Nah, kayak begitu nih karakternya ya. Dan udah deh, kita tinggal pasang aja. Nah, ini gue tutupin karena kalau gue lepas ada tangannya lagi, tapi harusnya buat ilusi aja sih. Jadi dia pakai baju baru kayak gini lah. Atau misal lu pengen pakai baju yang lainnya lagi juga bisa, lu copotin dulu ini bajunya. Oh gue yang salah guys. Jadi BP-BP yang ini pasangannya ini. Nah kayak begitu. Sedangkan yang ini tuh posenya kan udah begini ya. Jadi dia harus pakai yang ini. Oke, gue ngerti. Ini pasti lebih pas nih. Nah, jadi ini tinggal dipasang aja kayak begini. Damn, jadi deh. Ini dia nih. Barbie-nya pakai dress merah kayak begitu. Ya basically cuma gonta-ganti baju aja sih. Dan ini kita dikasih dua karakter ya, jadi tinggal di BP aja, les bongkar pasang aja kayak begini. Nah kalau Barbie ini adalah bentuk yang lebih realnya lagi nih. Jadi walaupun sama-sama role play ya, tapi ini udah 3 dimensi bukan 2 dimensi ya. Dan kita selepetin dulu aja. Kita keluarin dia dari boxnya seperti ini. Berasa BP-BP-an versi eksklusif ini mah. Dan ini dia penampakan Barbie-nya. Aduh cantik sekali ya. Wadaw. Dan buat baju-bajunya ini bahkan gak cuma bajunya doang, kita mendapatkan banyak lagi yang lainnya. Ada baju di sini, terus juga ada sisir, terus ini ada karet gitu guys, dan ini ada rambut tambahan ya. Jadi kayak pita tapi ada rambutnya lagi, dan di sini ada apa nih? HP kali ya? Apa sih ini? Apa? Oh gelang, ini gelang kayaknya ya guys. Ini bener-bener BP-BP-an premium sih ini. Dan buat gantinya ya udah lu beneran buka bajunya. Jadi gue buka dulu bajunya, biarkan gue aja yang melihat ya. Nice juga. Dan tinggal dipakai aja. Jadi nah, ini udah dipakein. Gila, puas sih anjir rasanya makein baju kayak gini. Bentar, sepatunya kok hilang? Jadi kita pakein sepatunya. Nah, ini udah ganti baju ya. Rambutnya bisa lu sisir juga ini. Jadi tinggal sisir aja kayak begitu tuh, karena agak kusut juga nih. Nggak pernah sampoan nih Barbie nih. Dan kalau lu nggak puas sama rambutnya, lu bisa ganti rambutnya nih. Jadi pakai hair extension gitu di bagian belakang. Jadi warna-warni kayak begini guys, gokil gak? Atau kalau mau ditaruh di depan juga bisa kali ya. Jadi kayak begini. Kayak di Yellow sih, tapi ya udahlah. Gue gak ngerti main Barbie. Ini taruh mana sih harusnya? Harusnya sini bisa dong. Orang gak ada ketentuannya ya gitulah. Kok acak-acakan ya Barbie? Rambutnya kusut. Kayak belum mandi. Harusnya dia cantik. Tapi itulah guys, kalau lu pengen 2 experience yang mirip-mirip, lu bisa beli versi murahnya itu BP-BP-an, dan juga kalau versi mahalnya ya Barbie kayak begini. Ini udah versi paling mentoknya sih menurut gue, karena role play yang bisa gonta-ganti baju yang eksis dari zaman dulu sampai sekarang cuma Barbie doang nih yang masih di top of mind cewek-cewek. Nah, duel kali ini hanya cewek-cewek yang bisa menentukan nih. Menurut kalian para cewek-cewek, better BP-BP-an atau langsung aja beli Barbie kayak gini? Silahkan komen di bawah. Abis ini gua akan memanjakan para cowok-cowok lagi. Gua akan bermain mainan yang sangat seru. Ini lebih ke games, yaitu gamebot ya. Ada gamebot yang murah versus gamebot yang mahal. Langsung aja kita coba. Ini dia penampakan gamebot atau Game Boy ya, di antara dua itu lah sebutnya ya. Dan ini gue beli yang versi murahnya, harganya itu 16.480 perak. Dan dari zaman dulu sih ini sebenarnya kalau gamebot murah tuh mainnya kayak Tetris gitu sih guys. Jadi kalau dinyalain ya, nggak bisa nyala kalau nyalain ya. Tolong baterainya belum ada. Kita butuh baterai dulu ternyata ya. Jadi kita masukkan hela seperti ini. Satu lagi kayak gitu. Oke, lu berisik ya. Coba kita mainin ya. Oke. Main Tetris nih guys. Oh, oke. Oh, main tembak-tembakan, bukan Tetris. Oh iya bener. Kena lu. Oke. Oh my god. Kita menyingkir dulu guys.
Ih, jago gue. Oke, mainnya kayak gitu ternyata. Ini ada game lain yang bisa gue mainin ternyata. Ini adalah game... Ini nih yang jangan sampai jatuh gitu bolanya. Jadi nama gamenya itu guys, bolanya jangan sampai jatuh ya. Itu nama gamenya. Gak tau gue nama gamenya apa sih. Intinya kayak gitulah, kita punya berbagai macam game seperti ini ya. Coba gue riset lagi, gue cari game lainnya lagi. Nah, ini kayak balapan nih. Ini kayak balapan nih. Coba ya kita mainin ya. Jadi balapan ya. Balapan nih guys. Oh bener, ini ngebut. Iya, iya, iya. Oke. Oh. Oke. Intinya kayak gitu. Dalam satu gadget murah ini cuma belasan ribu ya, kita bisa main berbagai macam game. Walaupun berisik banget sih ini. Nah, tapi apakah game bot atau Game Boy yang harganya 500 ribuan lebih seru daripada ini? Langsung aja kita coba. Ini dia game konsol dengan harga 500 ribuan, tepatnya 539 ribu. Wah, ini harusnya PS5 di dalam nggak sih? Coba ya, kita buki dulu. Kita keluarkan dari tempatnya. Nah, oke. Dan ini dia penampakannya. Bede, edan bro. Ini juga harus di peel off dulu ya, karena ini masih baru. Enak banget. Dan keren banget anjir. Ada R1 R2-nya. Tuh, coba kita nyalain. Oke, jelas banget. Oke, biarkan dia loading, Emulation Station, Sega. Oke. Hah, masa iya grafiknya begini? Masa ada game grafiknya begini dalam konsol ini, guys? Guys, gamenya banyak, guys. Guys, ada Ninja Turtle. Guys, ada Donkey Kong. Wah, banyak gamenya. Hah, ini Zelda ya? PlayStation, guys, ada CTR, guys. Pencet ya, coba ya. Wah, demi apa? Kita coba main CTR kali ya. Banyak banget anjir gamenya, sumpah. Coba CTR ya. Guys, bisa guys. Ini openingnya guys. Oke, ini kita skip dulu ya guys. Biar cepet guys. Bener anjir ininya. Kangen gua. Single. 1 player. Kita coba yang easy dulu aja lah, karena mau having fun doang. Guys, nggak nge-lag guys. Sumpah nggak nge-lag guys. Ini edan sih menurut gua. Yang gas X. Oke. Guys, main gua. Gila. Oke, nembaknya apa ya? Oh iya, enggak, bulat. Guys. Astagfirullah, ini game kenangan masa kecil banget. Demi apa sih kita bisa main di sini? Iya, ada jalan tembus, tapi gue lupa yang mana. Ini nih jalan tembus depan nih. Ini, lihat sini kan. Tapi kemana ya? Masa ke situ doang? Oke, ini. Kena lo. Oke. Seru banget, cuy. Ini sticknya juga enak banget, kontrolernya. Tuh, lihat tuh. Dia reaktif banget. Jadi lo ke kiri, dia ke kiri bener, nggak ada delay gitu loh. Wow. Ini Too Good To Be True udah menurut gue. Ini baru satu game ya. Gue mau coba game lain ya. Coba gue akan mainin yang ikonik banget ya. Gue akan coba mainin Pepsi Man guys. Oke, kita coba mainin aja langsung. Gak usah banyak cincong lagi. Game start. Coy, denger musiknya coy. What the hell man? Wow, mulus banget. Ya nggak sih Pot? Mulus banget gak sih? Smooth parah. Astagfirullah, ini bagus banget lagi guys. Astagfirullah, ini bagus banget guys. Ini bagus banget guys. Ini bagus banget guys. Ini astagfirullah bagus parah ini guys. Oh wow. Oke. Menurut gua ini konsol Too Good To Be True menurut gua. Ini nostalgia banget lagi, game-game jadul ada di sini semua. Karena dalamnya ada lebih dari 40.000 game ya. Dan bagus, layarnya bagus. Ini kontroler juga bagus guys. Edan ini menurut gua. Edan banget menurut gua. Jadi ya udah fix ya. Ini mah pemenangnya ya dua-duanya juga sama-sama nggak license satu. Menurut gua ini hidden gem menurut gue. Ini gue nggak tahu bisa sebagus ini ternyata isinya, senostalgic ini juga. Dan gue bisa ngumpulin semua mainan ini dan gue bandingin. Gue nggak sabar buat bandingin mainan murah mahal selanjutnya sih. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Baunya juga nggak enak lagi.
Iya, ini yang bau, yang mahal yang bau. Aduh. Kan ya, abis ini gue ngilmu. Wow, muter-muter. Wow.